Ustadz, bagaimana hukumnya puasa di swab? Puasa Senin atau puasa Kamis, apalagi Ramadan, kemudian mau bepergian kan harus di swab. Apa di swab itu? Pokoknya di tes, dimasukkan apa itu? Semacam cotton bud itu, dikasih obat atau apa, kemudian dimasukkan hidung. Bagaimana hukumnya? Apa batal puasanya? Ini kalau dikiaskan mirip sikat gigi, karena hidung yang dimasuki cotton bud itu tidak sampai masuk, kecuali cotton bud itu dilebok nih urung itu sejemenai, kan itu hanya dimasukkan separuh ya, kira-kira separuh. Kalaupun masuk unsur dalam ya sama dengan kumur itu kan sebagian juga sampai agak dalam, itu juga tidak membatalkan puasa. Maka antigen atau apapun ini, tes seperti itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh, memang makruh, sangat tidak disukai jika tidak terpaksa. Sekali lagi, kalau sudah terpaksa itu hukumnya berbeda. Tapi misalnya akan pergi, harus pergi, tidak bisa pergi kalau tidak tes antigen atau tes apa namanya itu, maka ya kan terpaksa berarti, maka boleh tetap puasa baik Ramadan maupun Senin Kamis atau puasa apapun, sah dan tidak batal puasanya. Karena satu sisi terpaksa, yang kedua keterpaksaan itu memang secara fikih tidak sampai membuat puasa batal. Jadi kalau misalnya hidung ini dimasuki cairan, kemudian cairan masuk, ya itu batal, itu terpaksa pun batal. Ya lebih baik tidak usah puasa, karena mau pergi kan, bepergian itu kan boleh tidak puasa. Tapi kalau tes antigen ini kan tidak sampai ada cairan yang masuk, hanya ada apa ya seperti itulah. Saya yakin semua yang pernah di tes antigen atau tes swab atau PCR itu bisa membayangkan bahwa itu tidak ada zat cair yang masuk, hanya dimasukkan melalui seperti cotton bud itu, tapi tidak sampai masuk, hanya mungkin separuh. Kadang-kadang mulut juga begitu, hanya tidak sampai telak itu, tidak sampai intil-intil. Apa intil-intil itu? Apa jenis? Amandel, tidak sampai amandel. Kalau sampai amandel ya jelas kipras-kipras, mesti mutah-mutah. Jadi tidak apa-apa, pakai itu tidak apa-apa, walaupun dengan sengaja tidak apa-apa, karena memang tidak sampai menimbulkan ada zat yang masuk ke lambung. Kalau tidak masuk ke lambung tidak apa-apa. Sama dengan urat kuping, urat kuping. Jadi kok gatal kemudian diurut, ya tidak batal, tidak masuk kok. Ya mungkin ada pendapat yang mengatakan, oh itu bagian yang diurut bagian dalamnya, ya tapi tidak sampai masuk ke lambung, ya hanya berhenti di situ. Memang ada yang mutasyadid, yang ketat, oh batal, pokoknya asal masuk unsur dalam ya batal. Tapi wong istinsyak itu tidak batal kan? Istinsyak itu wudhu yang kemudian ngisap air kan juga sampai dalam sini. Ya kecuali kemudian sampai masuk lain lagi. Tapi kalau tidak sengaja kok juga tidak batal kalau istinsyak itu, karena disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.